Jadi waktu selama syuting ini, biasa banget lagi, sorry banget. Jadi selama kita syuting itu, aku sama Angga lagi clean eating karena kita mau ngikutin Master. Terus ada beberapa adegan yang tadi juga ada di trailer, kita boleh makan mie instan. Jadi setiap kali take kita happy banget, bener-bener kayak padahal dialognya intens banget, tapi kita makannya tuh kayak lahap gitu. Jadi mungkin semoga nanti pas nonton kayak, oh ini scene favorit Shenina ya. Yes, karena in real life lagi clean eating ya, tapi di sini makan mie instan. Itu yang versi kayak seru-seruannya, tapi luar dari itu ada satu scene yang tadi sebenarnya cuma sepenggal banget. Itu kita long take gitu ya Mas Ted. Jadi ada satu scene di mana kita cuma satu shot. Itu mungkin 5 sampai 6 menit. 6 menit itu cuma one take. Jadi kalau misalkan kalian nonton nanti keringat kita itu real. Yes, nanti bisa dilihat mulai 13 November. Itu keringatnya real, itu intens sekali, itu dialog tidak boleh salah, semua departemen harus fokus. Gimana pun caranya itu scene berjalan dengan lancar dengan kefokusan kita semua. Sebenarnya kembali lagi waktu kayak diskusi sama Alin juga gitu ya. Di bayangan saya ini film has to be very playful dan bukan film yang tegang in a way that di score-nya atau musiknya itu benar-benar membawa film itu tegang dan berat gitu. Emang maunya playful, maunya dynamic, maunya fun gitu. Jadi ada beberapa lagu yang udah ada di kepala saya dan salah satunya kebetulan lagu Hindia itu. I felt that lagu itu bisa mencerminkan the energy and excitement dan relationshipnya si Malik sama Alia itu gitu, secara musik, secara lyrics juga gitu. Jadi emang kan kalau buat sutradara tuh misalnya kalau lagi nulis atau apa kan lagu, kita kan kalau nulis kan pasti lagi dengerin lagu atau lagi kerja dengerin lagu, jadi it just happens aja gitu yang cocok seperti itu. Sebenarnya ada juga satu lagi lagunya Ali yang kita pakai gitu, it's also just right for filmnya gitu. Jadi setelah diskusi sama Alin juga, karena Alin kan juga dari awal juga aduh nggak mau bikin thriller, tapi enggak kok Alin, ini musiknya aja treatmentnya beda ini gitu. Jadi setelah kita exercise seperti itu emang udah paling cocok aja gitu. Sebenarnya bukan nggak ada film luar yang kita adaptasi, tapi judul dopamin buat kita we define it as happiness on a high level aja sih sebenarnya, itu kata yang kita pakai secara filosofi. Happiness, mengejar happiness di level yang tertinggi gitu aja sih. Tapi kalau ini adaptasi bukan adaptasi. Oke, Bapak harus mungkin mau menambahkan Pak? Makanya itu jawabannya. Jadi pada waktu skripnya saya udah jatuh cinta, pada waktu itu persoalannya adalah bagaimana kita nge-label judul yang sesuai dengan apa yang kita mau sampaikan melalui film ini. Aku tuh sama Mbak Alin tuh pertama kali Mbak Alin diajak ngedit film horor, wah itu seru banget. Ngeditnya lebih seru. Kita balik biasanya aku takut. Yang ngeditnya ketakutan. Takut soalnya balik tuh. Jadi ditawarin thriller, ya pasti akan lebih takut. Tapi apa yang kita rasakan dari skrip ini pada waktu kita ngobrol sama Teddy, bayangkan dua orang yang karena persoalan menjadi kurang harmonis, sedang tidak harmonis, tapi justru ditambah dengan persoalan. Dan justru pada saat orang ditekan seperti itu, pasangan yang ditekan karena dasarnya mereka punya cinta yang kuat, mereka berekspresinya itu menjadi menemukan karakter-karakter aslinya. Ternyata Malik baru tahu kalau Alia bisa seperti ini, dan Alia baru mengerti bahwa Malik bisa seperti itu. Dan saya rasa mungkin apa yang dialami oleh Malik dan Alia setelah kalian nonton film ini, kalian akan mengerti itu dopaminnya. Kalian mungkin pengen ngalamin seperti mereka. Nah ini adalah film yang menurut saya menjadi sebuah ilustrasi, tapi yang membetot kita untuk menjadi seperti mereka. Ya, jadi pada waktu kita hanya cari judul nggak ketemu, saya bilang saya punya satu judul. Saya ngomong apa dopamin. Akhirnya kita sepakat, tetapi kan khawatir juga ya, orang sulit mengerti. Tapi kalau Anda mau tanya dopamin versi kita apa artinya, adalah cara bahagia di dunia semakin jelas. Yes, itu dia. Terima kasih.
Pak Parwes ya. Pasti ada perkembangannya dalam membuat film tuh pasti ada growth-nya ya. Cuman yang saya beruntung sekali kalau kolaborasi dengan Pak Parwes adalah Pak Parwes itu berhasil menjaga dan mengenhance artistic integrity saya. Jadi saya tidak ada kompromi yang terlihat besar-besaran atau apa enggak, karena Pak Parwes itu benar-benar mengenhance artistic integrity saya, dan itu yang saya sangat appreciate banget sama Pak Parwes, karena film seperti Dopamin itu bukan film sesuatu yang saya bisa terima di mana-mana gitu ya. Tapi Pak Parwes berhasil melihat karya saya dari sisi humanisnya, dari sisi commercial value-nya, sehingga ketika saya membuat Dopamin itu tidak ada kompromi terhadap my artistic integrity sama sekali gitu, karena benar-benar dilindungin dan di-enhance sama Pak Parwes gitu. Terima kasih semua yang sudah bertanya, memberikan pandangannya tentang karya kami ini. Tapi jujur aja, bagi saya setiap pengalaman memproduksi sebuah karya tentu ada hal-hal yang menariknya dan ada hal-hal yang menyenangkannya. Dan jujur saya 2 kali bekerjasama dengan Dedi. Saya happy-nya kenapa saya selalu bilang bahwa saya tidak akan pernah mau menyederhanakan kreativitas. Kreativitas harus diberikan ruang, ya. Tapi satu hal juga yang saya paham, jadi memahami apa yang saya berikan ruangnya, dan beliau ini paham juga ruang apa yang harus diberikan, apa yang kurang lebih menjadi mimpi kita untuk membuat karya yang sedekat mungkin dengan penontonnya. Karena sebuah karya apabila tidak bisa dekat dengan penontonnya, tidak menjadi sebuah karya yang berhasil, mungkin kita besok tidak bisa membuat karya yang 2 kali atau 3 kali lebih baik dari ini. Nah, ini yang menurut saya energi seperti ini, frekuensi kerjasama yang seperti inilah yang menurut saya menjadi spirit yang positif, sehingga sinema Indonesia mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik, ya. Di antaranya melalui Dopamin, ya. Banyak hal-hal yang menjadi bekal untuk film ini menjadi sebuah tontonan menarik. Angga dan Selina juga sebetulnya udah nonton filmnya, previewnya. Mereka masalah deh, rasanya itu belum jadi loh ya, masih online ya. Tapi online-nya lebih seru gitu. Nah, jadi kita tunggu saja. 13 November mendatang, Dopamin akan menjadi cerminan keluarga Indonesia dalam menghadapi dunia semakin gila ini. Kita masih tetap bisa bahagia. Sekarang di sebelah kanan, silakan lihat sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, sebelah kanan teman-teman, sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah lagi, terakhir di tengah. Terakhir di tengah. Siap, terima kasih. Terima kasih teman-teman media, terima kasih.